Selamat pagi, kita lanjut pembahasan berikutnya ya. Kita sekarang berada di situs Gede Ing Suro, situs yang berada di daerah Ilir Timur ya, Ilir Timur, dan belakang Pusri, tidak jauh juga dari tempat saya tinggal. Dan ini situs yang paling menarik untuk melihat proses permajaan antara pada masa Sriwijaya ke masa Kesultanan dan terjadi pada abad 16. Situs ini diindikasikan dulu merupakan bagian dari Keraton Kota Bawang yang dibakar oleh Belanda pada tahun 1600-an. Dan ketika kita melihat situs ini, kita akan bisa melihat bagaimana begitu banyak proses saat itu permajaan atau gentrifikasi di situs-situs yang terkait peninggalan Hindu-Buddha pada masa keperalihan ke Islam, dan jarak antara dari Hindu-Buddha ke Islam itu sekitar, kalau di Sriwijaya di Palembang ini sekitar 2 abad ya, 2 abad atau 1,5 abad. Dan ketika kekuatan dari Demak ke sini, itu prosesnya nampaknya di sini sedang terjadi kekosongan kekuasaan, walaupun masih ada beberapa permukiman lama yang menempati Palembang saat itu. Salah satunya di sepanjang Sungai Buah, itu ujungnya di Sabukingging ya, tempat dimana ditemukannya prasasti Sabukingging atau Telaga Batu. Dan ketika melihat situs ini muncul banyak pertanyaan, mengapa pada abad 16, pada abad 15 itu banyak terjadi pergolakan yang terjadi di beberapa tempat, termasuk pergolakan yang ada di Demak saat itu, yaitu pertarungan antara pasukan kubu Joko Tingkir dengan Aryo Penangsang, yang kemudian dimenangkan oleh Joko Tingkir, yang kemudian membentuk kerajaan Pajang di Boyolali yang akhirnya cikal bakal menjadi Mataram itu. Dan untuk kelompok Arya Penangsang atau Jipang, salah satu pengikutnya yaitu Gede Ing Suro kemudian lari ke Palembang dan mendirikan kekuatan baru di sini pra Kesultanan. Sebelum menjadi Kesultanan itu semua berawal dari bagaimana Gede Ing Suro dulu mulai melakukan permajaan lokasi yang bekas menjadi pusat Sriwijaya untuk bagian wilayah timur. Dan hal ini menarik menjadi kajian mengapa abad-abad 16 itu pergolakan politik begitu kencang. Dan ada beberapa teori yang menurut saya itu menarik, dan saya akan ambil dari tulisannya Fritz Colombitz ya, dan yang menjawab mengapa abad-abad 16 dan 17 itu terjadi banyak perubahan-perubahan faktor politik. Salah satunya adalah kita bisa melihat dari bentuk masyarakat saat itu, dan bentuk masyarakat ini bisa dibagi dua. Kalau di daerah pertanian atau dataran tinggi itu cenderung konsentris ya, cocok untuk diterapkan pakai teori Kristaller, kaitannya dengan pusat-pusat yang terbentuk yang menguasai wilayah-wilayah pemilihan secara konsentris, dan itu cocok untuk di daerah Sumatera ini, di daerah Sumatera bagian barat, khususnya di Bengkulu dan Padang. Tapi kalau untuk wilayah pesisir itu sifat pola permukimannya dendritrik atau memanjang sepanjang sungai atau sepanjang pantai, dan ini menyebabkan penguasaan secara pemusat itu agak kesulitan, sehingga kekuatan-kekuatan itu saling bersaing dan saling memengaruhi. Dan kemudian Palembang ini pada saat abad 16 dan 15 ini merupakan daerah kosong secara politik, dan saat itu sedang muncul kekuatan baru yaitu Aceh dan Banten. Itu bentuk, kita bisa melihat bentuk sekilas dari kondisi masyarakat Nusantara saat itu. Yang kedua, kemudian terjadi peristiwa sejarah yang penting pada tahun 1511 ya. Portugis mulai masuk ke Malaka, dan itu merupakan kekuatan baru yang juga akhirnya diikuti oleh Belanda dan Inggris, dan menyebabkan kemudian persaingan-persaingan pusat-pusat yang ada di Nusantara ini juga akhirnya
mengalami keseimbangan baru lagi, dan Palembang ini pada periode abad 16 menjadi lokasi yang diperebutkan, dan sehingga pada tahun 1600-an Keraton Putergawang yang didirikan oleh keturunan Gedhing Suro ini juga akhirnya dibakar, dan kemudian Keraton pindah ke daerah Pasar 16 itu yang kedua. Yang ketiga sekarang terakhir di PKB yang dekat Cekanak yang kemarin kita sempat ambil gambarnya itu. Dan perbedaan ideologi yang ada di Nusantara, kerajaan-kerajaan saat itu, yang salah satunya kalau di daerah itu cenderung hierarki ya, sifat masyarakat petani itu cenderung hierarkis, dan kalau masyarakat pesisir termasuk sepanjang sungai ini sifatnya egaliter, dan ini menyebabkan orientasi juga berbeda. Apakah kemudian Palembang itu harus mengikuti Mataram yang hierarkis, atau kemudian dia harus mengikuti Malaka atau Riau atau Jambi yang memang bersifat egaliter, dan ketegangan-ketegangan itu menyebabkan juga konflik internal. Apakah kemudian kerajaan ini harus menginduk ke Jawa ataukah kemudian ke Melayu gitu, dan Palembang ini berada di tengah, dan ini menjadi pusat pertarungan saat itu. Apakah kemudian kekuatan-kekuatan yang ada itu kemudian saling melakukan kompromi, dan terbentuknya kemudian masyarakat yang namanya Melayu Jawa di Palembang ini ya, dan pusatnya awal mulanya ada di situs Gedhing Suro ini. Dan ciri khas lain dari kerajaan Nusantara adalah sifat kerajaannya yang terlalu personal, dan ini menyebabkan kekuatan-kekuatan itu sangat diukur oleh ketergantungannya terhadap jumlah pasukan atau jumlah budak atau jumlah orang yang mengikuti, dan ini persaingan-persaingan dalam merebutkan perhatian itu mendesak untuk raja-raja melakukan event-event atau kegiatan-kegiatan yang bisa menarik sebanyak mungkin masukan. Makanya kemudian Clifford Geertz memiliki teori kalau masyarakat Nusantara di masa itu, raja-rajanya itu bersifat teatrikal, karena itu adalah mekanisme bagaimana biar masyarakat yang baru didekati itu bisa tertarik, dan itu menyebabkan juga ketidakstabilan dalam hal suksesi politik ya, karena ketika tokoh yang dipersonalisasikan itu mulai meredup pengaruhnya karena meninggal dan sebagainya, itu juga akhirnya pengikutnya pada mulai memudar, dan itu menyebabkan juga ketidakstabilan pada masa-masa itu. Kemudian itu juga ketika kondisi pamor raja atau secara ekonomi memang menurun, akhirnya juga menyebabkan ketegangan karena terhadap hamba atau budak atau masyarakat sekitar itu, karena tidak mampu lagi memberikan kebutuhan subsisten atau kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan atau memiliki akses perdagangan, dan benturan-benturan itu, pemberontakan itu sering terjadi, dan itu juga menjadi penyebab mengapa pada abad 16 hingga kemudian sampai abad 20 pun pemberontakan itu sering terjadi, sampai sekarang pun terjadi, dan ini menjadi ciri khas kerajaan-kerajaan Nusantara memang sejak abad 15. Dan hal terakhir yang menyebabkan gejolak itu makin besar adalah sifat intervensif dari bangsa-bangsa Eropa terhadap urusan-urusan internal dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan Palembang ini juga pernah mengalami kasus yang sama ketika Belanda lebih banyak mendukung kekuatan-kekuatan kesultanan yang sudah mapan, dan ketika Inggris masuk, Inggris juga mempengaruhi salah satu anggota keluarga dari sultan dan menyebabkan perang terjadi, dan akhirnya benturan-benturan itu juga menyebabkan gejolak-gejolak yang baru, dan itu juga sering terjadi. Dan mengapa kemudian itu menjawab mengapa kemudian pusat-pusat itu selalu berpindah, karena selain untuk menutup persoalan masa lalu, juga sebagai untuk mendekati kekuatan baru atau masyarakat-masyarakat yang belum bisa didekati, dan
itulah yang menyebabkan mengapa situs Prakesultanan ada di Geding Suro ini sebelah timur dan kemudian berpindah ke tengah ke arah Sungai Tengguru ya, kemudian pindah lagi ke dekat Sungai Sekanak, atau dengan kata lain mulai bergeser ke barat karena itu untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang sudah lama tinggal di agak lebih ke pedalaman, dan ini bagian dari sifat kompromi dari kekuatan-kekuatan saat itu dan akhirnya menciptakan kompleksitas masyarakat yang ada di Palembang saat ini, dan itu meninggalkan juga bagaimana segregasi etnis, dan kaitannya teori Dennis Lombard yang mengatakan bahwa pada masa sebelum intervensi Eropa masuk sebenarnya masyarakat Nusantara itu sifatnya toleran, itu juga bisa dibuktikan di Palembang ini, dan kita akan menyelidiki itu lebih lanjut lagi pada pertemuan berikutnya, karena menurut saya Palembang ini menarik menjadi semacam laboratorium kecil bagaimana kita bisa melihat kondisi masa lalu di Nusantara ini secara lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian, kita akan bertemu lagi berikutnya. Jangan lupa subscribe agar channel Sejarah ID ini berkembang. Ikuti terus acara-acara di channel Sejarah ID dan Geografi. Selamat pagi.